pagi saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Yunita Febrianti Samosir dari Ruang Santa Elizabeth. Di sini saya akan membuat sebuah homili guna menyelesaikan tugas mata kuliah homili kita yang diambil dari Minggu Advent pertama tahun A yang terdapat dalam Injil Matius 24 ayatnya yang ke-37 sampai 44 dengan judul Nasihat untuk Berjaga-jaga. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini, kita sudah masuk ke masa yang kita tunggu-tunggu, yaitu masuk ke masa Advent yang pertama. Di mana pada masa ini, kita dituntut untuk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dengan senantiasa memperbaiki diri kita dan mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Masa Advent merupakan masa penantian akan kelahiran Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat kita, umat manusia yang ada di dunia ini. Injil kita pada hari ini mengingatkan kita tentang berjaga-jaga dan mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Berjaga-jaga berarti keadaan di mana kita sungguh-sungguh waspada dan bersiap siaga tentang masa yang akan datang dan tentang apa yang akan kita alami ke depannya. Dari dulu, kita sering mendengar tentang pernyataan-pernyataan bahwa Tuhan akan datang, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, dan lain sebagainya. Namun, saking seringnya kita mendengar pernyataan-pernyataan tersebut, banyak yang menganggap bahwa pernyataan-pernyataan tersebut hanya sebuah kebohongan, hanya sebuah omongan belaka, dan hanya sebuah hal yang menjadi biasa saja. Coba saudara-saudari pikirkan, coba kita semua berpikir, mengapa Alkitab selalu memberi kesan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat, bahwa kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Tuhan tentu mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan. Allah memiliki alasan yang tepat mengapa Dia selalu menyuruh kita untuk berjaga-jaga. Tuhan ingin kita semua hidup dalam keadaan waspada dan hidup dalam keadaan baik-baik saja, supaya kita selalu siap waktu kapanpun Tuhan datang kepada kita. Kita dituntut untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia selalu, menantikan kehadiran Tuhan dengan tetap melaksanakan setiap tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kita di dunia. Tuhan bukan menyuruh kita selalu berdoa setiap waktu, diam di rumah, dan tidak melaksanakan aktivitas kita. Namun yang Tuhan inginkan, kita tetap melaksanakan tugas kita dengan berdoa, bersyukur, dan mengingat Tuhan di tengah-tengah setiap kegiatan kita. Tidak senantiasa selalu memikirkan kehidupan duniawi. Dalam Injil Matius 24 ayat 37-44, Tuhan Yesus mengungkapkan dua kondisi hidup manusia, yaitu yang pertama, kondisi pertama, gaya hidup orang-orang di zaman Nuh sedemikian rusak dan mereka tidak merasakan adanya dosa. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka dan malah menganggap itu hal yang biasa saja. Manusia hanya disibukkan oleh kehidupan dan kebutuhan duniawinya saja. Manusia hanya sibuk mencari harta, makan, minum, dan menikah. Semua tanda dan aturan yang diberikan Tuhan tidak mereka hiraukan. Dalam perjalanan sejarah, situasi zaman Nuh akan terulang kembali secara perlahan-lahan dalam gaya hidup orang zaman sekarang. Dalam melihat hal ini, seharusnya kita mempunyai kepekaan untuk dapat mengantisipasinya. Semakin lama, gaya hidup yang tidak sehat dalam dunia ini sudah menjadi sebuah tren dan hal yang biasa. Sehingga, jika kita tidak mengikuti gaya hidup yang salah itu, kita bahkan dianggap menjadi orang yang aneh dalam lingkungan kita. Bahkan, banyak orang yang mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan cara hidup yang salah. Namun, dia tidak mau, malu, dan juga tidak bisa keluar dari lingkungan yang salah dan cara hidup yang salah itu. Dalam kondisi yang kedua, Tuhan Yesus membukakan tentang bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Allah yang beriman. Dalam ayat ke-42 dan 43, Tuhan menyuruh kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Dan dalam ayat yang ke-44, menyuruh kita untuk siap sedia. Tuhan berharap kita mampu mempersiapkan diri dengan baik dalam menanti kedatangannya.
Sebagai orang beriman, kita tahu bahwa kita semua harus kembali kepada Tuhan. Namun tergantung kita bagaimana menyikapinya. Orang beriman akan melihat bahwa kematian adalah awal dari hidup yang kekal dan akan memperbaiki diri agar siap sedia ketika waktunya sudah tiba. Tuhan akan datang suatu saat nanti di waktu yang siapapun tidak tahu. Namun kita tidak perlu pusing memikirkan kapan waktu tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri, menjauhi segala larangannya, menaati segala aturannya, dan meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita tertinggal. Kedatangan Anak Manusia tidak diberitahukan agar kita selalu berjaga-jaga dan hidup dalam keadaan baik. Demikianlah homili singkat yang saya buat. Semoga homili ini dapat berguna bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih.